أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, halo teman-teman, anak muda, apa kabar semuanya? Semoga hari ini tetap sehat selalu. Jangan lupa selalu bersyukur. Jangan lupa sebelum memulai sesuatu, mulailah dengan ucapkan bismillah. Karena insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan dengan mengucapkan bismillah akan mempermudah pekerjaan kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu topik dalam surat Al-A'raf ayat 199. Jadi surat ini membicarakan tentang akhlak. Jadi ketika teman-teman mau mencari surat-surat yang berkaitan tentang akhlak, sangat linear sekali dengan akhlak, teman-teman simak terus video ini dan jangan di skip ya, karena nanti ada kesenjangan atau ada kesalahpahaman bagi teman-teman yang mendengarkan secara singkat atau selalu men-skip videonya. Oke, bagi teman-teman yang mau paham atau mau menelusuri terkait ayat ini ditafsirkan bahwa menjelaskan tentang apa, teman-teman harus nonton terus video ini. Oke. Setelah yang ini, oke teman-teman, saya mulai dengan membacakan suratnya, membacakan ayat Al-Qurannya. Setelah itu saya akan menjelaskan terkait dengan arti dan tafsir dari ayat surat tersebut dan artinya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya agar berpegang teguh pada prinsip umum tentang moral dan hukum. Bahkan ditafsirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Ada 3 poin yang perlu digarisbawahi untuk terkait dengan tafsiran Quran surat Al-A'raf ayat 199 terkait dengan sikap atau yang disebut dengan attitude. Yang pertama, sikap pemaaf dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya agar beliau memaafkan dan berlapang terhadap perbuatan, tingkah laku dan akhlak manusia, dan janganlah beliau meminta dari manusia apa yang sangat sukar bagi mereka sehingga mereka lari dari agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan persulit, dan berilah kegembiraan, jangan kamu susahkan. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa dan Muaz. Termasuk prinsip agama memudahkan, menjauhi kesukaran dan segala hal yang menyusahkan manusia. Demikian pula halnya dalam bidang budi pekerti, manusia banyak dipengaruhi lingkungannya. Bahkan banyak riwayat menyatakan bahwa yang dikehendaki pemaafan di sini ialah pemaafan dalam bidang akhlak atau budi pekerti. Tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sehubungan dengan ayat ini, apakah ini ya Jibril? Jawab Jibril, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu agar memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya terhadapmu, memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan menyambung hubungan kepada orang yang memutuskanmu. Riwayat Ibnu Zarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Ubay dari bapaknya. Terus yang kedua, menyuruh manusia berbuat ma'ruf. Dalam hal ini berbuat baik. Pengertian urf pada ayat ini adalah ma'ruf. Adapun ma'ruf adalah adat kebiasaan masyarakat yang baik
yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf dipergunakan dalam hubungan hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum perkawinan. Dalam pengertian kemasyarakatan, kata ma'ruf dipergunakan dalam arti adat, kebiasaan, dan muamalah dalam suatu masyarakat. Karena itu, ia berbeda sesuai dengan pertentangan bangsa, negara, dan waktu. Di antara para ulama, ada yang memberikan definisi ma'ruf dengan apa yang dipandang baik melakukannya menurut tabiat manusia yang murni, tidak berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Bagi kaum muslimin yang pokok ialah berpegang teguh pada nas yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian memindahkan adat, kebiasaan, dan norma yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nas agama secara jelas. Dan poin yang ketiga, tidak memperdulikan gangguan orang jahil. Yang dimaksud dengan orang jahil ialah orang yang selalu bersikap kasar dan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap para nabi dan tidak didasarkan. Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar menghindari diri dari orang-orang jahil, tidak melayani mereka, dan tidak membalas kekerasan mereka dengan kekerasan pula. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 199 ini telah jelas teman-teman, bahwa Allah memerintahkan kita untuk bagaimana ketika kita terjadi suatu problem antara salah satu kubu dengan kubu yang lain, antara salah satu teman dengan teman yang lain, maka kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita untuk bagaimana kita melakukan maaf, atau kita lebih dulu meminta maaf kepada orang yang tadi mungkin kita memiliki kesalahan terhadap dirinya. Karena kita tidak tahu apapun yang kita lakukan hari ini atau hari esok atau yang kemarin-kemarin membuat orang itu kecewa terhadap kita, membuat orang itu marah kepada kita, membuat orang itu tersinggung terhadap diri kita. Jadi teman-teman perlu bahwa mengingat kembali apakah kesalahan-kesalahan yang selama ini, atau apakah perbuatan-perbuatan yang selama ini teman-teman lakukan itu tidak menyinggung orang lain. Dan ketika apapun yang kita lakukan ketika menyinggung orang lain atau membuat orang lain itu marah dengan kita, maka kita perlu untuk meminta maaf. Karena kita itu lebih baik kita lebih dulu meminta maaf kepada orang lain, karena Allah itu lebih suka orang-orang yang pemaaf, atau orang-orang yang lebih dulu meminta maaf kepada orang lain, walaupun dia tahu bahwa dia yang benar. Sisinya dia itu lebih, jika dibilang bahwa ya saya benar, bahwa jadi saya nggak perlu untuk minta maaf kepada orang lain. Jadi ya teman-teman, terus jadi ya janganlah ketika teman-teman punya masalah haruslah diselesaikan lagi dengan balas dendam dan lain sebagainya. Haruslah ketika teman-teman punya akhlak yang baik, punya sifat yang baik, punya attitude yang baik, maka teman-teman, saya sebagai seorang muslim, saya harus meminta maaf duluan. Karena kita sebagai seorang muslim, sesama muslim adalah bersaudara teman-teman. Jangan pernah lupakan hal itu teman-teman. Oke. So, jadi mungkin itu yang dapat saya angkat dan saya simpulkan dari surat Al-A'raf ayat 199. Ya, jika nanti masih kurang terkait dengan penjelasan saya, atau tidak masuk atau tidak connect antara surat Al-A'raf ayat 199 dengan kesimpulan saya, teman-teman komen di bawah kolom komentar, berikan masukan, berikan saran. Karena yang saya butuh dari teman-teman adalah saran teman-teman. Gimana nih saya harus menjelaskannya, bahwa ini masih belum jelas bro, ini kamu jelaskan tadi masih kurang di bagian sini, perlu ditambahi lagi ini. Oh iya, ini juga masih kurang nih, perlu kamu tambahi lagi yang ini. Jadi kita sama-sama belajar lah teman-teman. Mungkin ketika saya sampaikan, kita harus menjadikan akhlak kita sebagai orang yang pemaaf. Mungkin di lain sisi diri saya juga belum sempurna,
diri saya juga masih banyak kesalahan-kesalahan dengan orang lain, masih kurang, masih belum dianggap sempurna, karena kita manusia ini kan gak ada yang sempurna. Jadi teman-teman, ya saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu dan saya pelajari dari Al-Quran, saya baca dan saya lihat, oh ini menarik buat saya, ya jadi saya bahas dalam video ini. Jadi jangan teman-teman anggap bahwa yang saya sampaikan ini saya sudah sempurna, jadi oh dia sampaikan tentang akhlak, dia sudah sempurna akhlak. Jangan teman-teman, saya juga baru belajar, kita sama-sama belajar lah teman-teman. Oke, so jadi jika ada yang masih kurang, jika ada yang perlu ditambahkan teman-teman, saya mohon kepada teman-teman, tampilkan aja di kolom komentar, perlu ditambahkan ini, menurut tafsir ini, perlu ditambahkan ini, oh sarannya ini, harus lagi diperdalam terkait ini, oh surat Al-A'raf ayat 199 menjelaskan juga ini, jadi tafsirnya begini-begini. Oke, itu yang saya mau dari teman-teman. Oke, jadi mungkin sampai di sini teman-teman. Simak terus video-video saya. Mungkin nanti ketika teman-teman mau saya bahas terkait topik apa nih, coba saya harus bahas terkait, teman-teman komen, oh saya harus bahas terkait surat ini, ayat ini. Oke, nanti saya akan cari referensinya, terus saya baca-baca, nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya ketika teman-teman komen di bawah kolom komentar. So mungkin sampai di sini videonya. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf, kita manusia biasa. Sampai di sini cukup mungkin, nanti simak terus video-video berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.